Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azura dengan nomor NIM 2523220001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Mari kita bahas. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saat ini, kita berada pada perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan teknologi memberi pengaruh yang sangat besar pada dunia pendidikan. Teknologi menuntut kita untuk melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran. Namun, kenyataannya masih banyak di antara kita menggunakan metode pembelajaran tradisional. Hal ini membuat siswa hanya melihat dan tidak terlibat di dalam proses pembelajaran. Akibatnya, hasil pembelajaran siswa menurun dikarenakan kurangnya variasi dan minimnya kesempatan siswa dalam berpartisipasi di dalam kelas. Oleh karena itu, dibutuhkannya inovasi pembelajaran, yaitu dengan cara pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan berbasis pengalaman. Dengan penerapan metode-metode ini, diharapkan siswa dapat memahami materi, termotivasi, dan lebih aktif, dan mampu mengembangkan pemikiran kritis. Baiklah, di sini juga terdapat rumusan masalah yang dapat kita bahas. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran inovatif? Yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran inovatif di kelas? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh metode inovatif terhadap hasil pembelajaran? Yang bertujuan untuk menguraikan penerapan metode inovatif pembelajaran, menjelaskan konsep metode pembelajaran inovatif, dan menunjukkan peningkatan hasil belajar dari metode inovatif. Metode pembelajaran inovatif adalah metode yang memanfaatkan teknologi, kolaborasi, kreativitas, dan pendekatan aktif. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang hanya membuat siswa mendengar dan mencatat. Metode inovatif memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa tidak hanya menjadi penerima, namun juga siswa menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Mereka berkreasi, berkolaborasi, memecahkan masalah, menciptakan karya bersama teman-temannya. Terdapat beberapa contoh pengembangan metode pembelajaran inovatif. Yang pertama ada problem-based learning, di mana belajar dimulai dari pemecahan masalah yang nyata. Dan yang kedua ada flipped classroom, di mana siswa mempelajari materi di rumah, di kelas, menggunakan diskusi praktik. Dan yang ketiga itu adalah project-based learning dan blended learning, di mana mereka menggabungkan pembelajaran di rumah menggunakan pembelajaran digital. Ini juga terdapat penerapan metode inovatif di kelas, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Yang kedua, menggunakan media digital, aplikasi atau platform belajar. Yang ketiga, yaitu mengajak siswa bekerja dalam kelompok. Yang keempat, memberikan pembelajaran seperti studi kasus. Dan yang kelima, menggunakan tools seperti Quizzes dan Google Classroom dan lain-lain. Menurut LUSA 2022, proses pembelajaran blended learning sangat efektif bagi setiap jenjang, dari SD sampai ke perguruan tinggi. Dikarenakan proses pembelajaran blended learning itu menggabungkan dari pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Dan ini sangat memberikan keuntungan pada siswa, dikarenakan siswa dapat mengulang pembelajaran sebanyak yang mereka mau dan mereka tetap mendapatkan pengarahan dari guru ketika tatap muka. Di sini terdapat contoh dari hasil penerapan metode inovatif. Yang pertama, rata-rata siswa meningkat. Yang kedua, siswa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kehadiran dan berpartisipasi meningkat. Dan yang keempat, produk proyek siswa menunjukkan pemahaman yang mendalam. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, ada beberapa solusi nih. Yang pertama adalah mengintegrasikan teknologi, seperti menggunakan video dan quizzes dan lain-lain.
Dan yang kedua, itu ada menerapkan metode aktif dan kolaborasi seperti project based learning, problem based learning, dan comparative learning. Yang ketiga, yaitu menerapkan flipped classroom. Siswa mempelajari materi di rumah melalui video dan modul. Yang keempat, menggunakan gamifikasi, yaitu memberikan poin, level, tantangan, dan papan peringkat. Dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai metode pembelajaran inovatif, di sini kita bisa menarik kesimpulan, metode pembelajaran inovatif sangat berperan aktif di dalam proses peningkatan hasil belajar siswa. Dan guru juga harus memahami kebutuhan siswa dan lebih melakukan pendekatan. Dan di sini, teknologi menjadi peran utama dalam peningkatan hasil belajar siswa. Bukan hanya pembelajaran yang inovatif, tetapi juga inovasi baru dalam berpikir dan cara mengajar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode pembelajaran inovatif dalam hasil pembelajaran siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.